Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Refriani Yuswa dengan NPM 2308260036 dari angkatan 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai peripheral arterial disease atau PAD yang dalam bahasa Indonesia disebut penyakit arteri perifer. PAD merupakan kondisi ketika penyempitan atau sumbatan pada arteri akibat aterosklerosis sehingga aliran darah menuju anggota gerak terutama tungkai bawah menjadi berkurang. Secara sederhana, pada PAD terjadi penumpukan plak di dalam pembuluh darah. Plak ini terdiri dari lemak, kolesterol, dan berbagai komponen lainnya yang menyebabkan lumen pembuluh darah semakin menyempit. Ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami PAD. Yang pertama adalah merokok yang merupakan salah satu faktor risiko utama. Kemudian diabetes mellitus, hipertensi, dan dislipidemia atau kadar lemak darah yang tidak normal. Selain itu, risiko juga meningkat pada usia lebih dari 50 tahun, adanya riwayat keluarga penyakit kardiovaskular, obesitas, serta gaya hidup sedentari atau kurang aktivitas fisik. Selanjutnya adalah patofisiologi dari PAD. Proses ini diawali dengan cedera pada endotel, yaitu lapisan paling dalam pembuluh darah. Cedera ini dapat dipicu oleh faktor risiko seperti merokok, diabetes, hipertensi, dan kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian terjadi pembentukan plak aterosklerotik pada dinding arteri. Semakin besar plak, lumen arteri semakin menyempit atau bahkan tersumbat. Akibatnya, jumlah darah yang mengalir menuju tungkai menjadi berkurang. Berkurangnya aliran darah menyebabkan jaringan mengalami iskemia, yaitu kondisi ketiga jaringan tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Inilah yang kemudian menimbulkan berbagai gejala dan komplikasi. Manifestasi klinis PAD dapat berbeda-beda tergantung tingkat keparahannya. Gejala yang cukup khas adalah intermittent claudication, yaitu nyeri seperti kram pada betis, paha atau bokong ketika berjalan atau beraktivitas. Nyeri disebut biasanya membaik setelah beristirahat. Jika penyakit semakin berat dapat muncul rest pain, yaitu nyeri pada kaki atau jari kaki bahkan ketika sedang beristirahat, terutama pada malam hari. Pada kondisi yang sangat berat dapat terjadi chronic limb threatening ischemia. Tandanya antara lain luka yang sulit sembuh, gangren, dan nyeri yang berat. Pada pemeriksaan fisik juga dapat ditemukan denyut nadi perifer yang menurun atau tidak teraba, kulit terasa dingin, rambut pada tungkai berkurang, kulit menjadi tipis dan mengkilap, serta pengisian kapiler yang terlambat. Untuk menegakkan diagnosis, pertama dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan yang paling penting ada ankle brachial index atau ABI, yaitu perbandingan tekanan darah di pergelangan kaki dengan tekanan darah di lengan. Secara umum ABI di bawah sama dengan 0,90 mendukung diagnosis PAD. Selain ABI dapat dilakukan pemeriksaan pencitraan seperti duplex ultrasound, CT angiografi atau CTA, MR angiografi atau MRA, dan pada kondisi tertentu angiografi konvensional, yang merupakan standar emas untuk melihat pembuluh darah secara langsung. Penata laksanaan PAD bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kemampuan berjalan, mencegah kehilangan anggota gerak, serta menurunkan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Penata laksanaan pertama adalah perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, melakukan olahraga, terutama program berjalan yang terstruktur, mengonsumsi makanan sehat, dan mengontrol berat badan. Kemudian terapi medis, misalnya antiplatelet seperti aspirin atau clopidogrel, statin, serta silostazol pada pasien tertentu untuk mengurangi gejala claudicatio. Faktor risiko seperti tekanan darah, diabetes, dan kadar lipid juga harus dikontrol. Jika penyumbatan cukup berat atau terapi konservatif tidak berhasil, dapat dilakukan revaskularisasi, yaitu membuka kembali aliran darah melalui tindakan endovaskular seperti angioplasti dan pemasangan stent atau melalui operasi bypass. Jadi dapat disimpulkan bahwa peripheral artery disease adalah penyakit akibat penyempitan atau sumbatan arteri perifer yang menyebabkan berkurangnya aliran darah ke tungkai. Faktor risikonya terutama adalah merokok, diabetes, hipertensi, dislipidemia, usia, obesitas, dan kurang aktivitas fisik. Gejala khasnya adalah nyeri saat berjalan yang membaik dengan istirahat. Pada kondisi berat, dapat menyebabkan luka sulit sembuh hingga gangren. Oleh karena itu, deteksi dini, perubahan gaya hidup, terapi medis, dan revaskularisasi bila diperlukan sangat penting untuk mencegah kehilangan anggota gerak dan komplikasi kardiovaskular. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.